Bekasi dijuluki sebagai kota patriot yang menyimpan peristiwa-peristiwa bersejarah. Salah satunya ditandai dengan keberadaan Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi yang menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Bekasi dalam era kemerdekaan Indonesia, serta simbol kepatriotan para pejuang. Berlokasi di sebelah selatan alun-alun kota Bekasi di Jalan Veteran, atau tepatnya di depan markas Kodim 0507, Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi berdiri sejak 5 Juli 1955. Hingga kini, monumen yang berwarna putih dan memiliki ornamen hitam di puncaknya masih berdiri kokoh. Pembuatan momen ini dalam rangka pembangunan HUT RI yang ke-10 dan HUT Kabupaten yang ke-5. Sejarawan Ali Anwar menceritakan dua kisah di balik pendirian monumen tersebut, yaitu peristiwa bulan Agustus 1945 dan peristiwa awal Februari 1950. Kisah perjuangan tentang sejarah alun-alun bermula pada November 1945 saat ketenangan desa Jakasampurna terkoyak oleh serangan gabungan pasukan Nica. Strategi musuh sangat mematikan. Mereka melakukan pengepungan total dari segala penjuru. Pasukan sekutu merangsek masuk melalui jalur kereta api dari Klender. Menekan dari utara lewat Cakung, Warung Jengkol, hingga menyisir wilayah selatan mulai dari Jati Asih hingga Pekayon, membuat area Cikunir dan Kranji terkepung berat. Eskalasi perang kembali memuncak pada tahun 1946, kali ini berpusat di jantung Bekasi, tepatnya di alun-alun Bekasi. Karena gempuran musuh yang begitu gencar, para pejuang dan tentara Bekasi terpaksa mengambil langkah strategis untuk mundur dan bertahan di sisi timur Kali Bekasi. Dalam situasi terdesak itu, mereka mengambil keputusan yang berat, menghancurkan jembatan Bekasi demi memutus pergerakan pasukan sekutu agar tidak bisa menyeberang. Meski pihak musuh yang saat itu merajalela di Kranji terus menghujani jantung pertahanan dengan senjata berat seperti mortir dan meriam, nyali rakyat Bekasi tidak sedikit pun ciut. Di tengah ledakan yang bertubi-tubi, semangat pemuda dan tentara keamanan rakyat justru semakin membara. Mereka melancarkan serangan balasan yang sangat sengit di sekitar alun-alun, membuktikan bahwa hujan peluru tak mampu memadamkan tekad mempertahankan kemerdekaan. Pendirian Tugu ini tak terlepas dari sejarah lahirnya Kabupaten Bekasi. Sekitar tahun 1950, peristiwa ini berawal dari keinginan rakyat Bekasi untuk membentuk Kabupaten Bekasi. Maka, para tokoh diantaranya Kiai Haji Nur Ali, diantaranya yang bergabung dalam panitia amanat rakyat, mengadakan rapat umum di sekitar alun-alun Bekasi pada 1990 yang kemudian menghasilkan revolusi rakyat Bekasi. Revolusi itu kemudian diajukan di Perdana Menteri di Muhammad Hatta yang disampaikan oleh Kolonel Lukas Kustarjo dan Presiden Jakarta Raya. Menversi Muekmin keinginan rakyat Bekasi melalui tersebut perjuangan yang keras dari pemimpin atau tokoh Bekasi pada tanggal 15 Agustus 1950. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Bekasi resmi menjadi sebuah kabupaten. Secara esensial terjadi perubahan dari Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi tahun 1950. Sebelumnya merupakan wilayah Regensap Pasteur Cornelis masa penjajahan Hindia Belanda. Jatinegara Ken, masa pendudukan Jepang. Kabupaten Jatinegara, masa kemerdekaan hingga menjadi Kabupaten Bekasi pada tahun 1950. Di stasiun kereta api mereka mengawasi keluar masuk kereta api. Karena ada berita bahwa setelah Jepang kalah,
pasukan Belanda dan sekutu akan datang. Memang tak lama kemudian pada bulan September tahun 1945 tentara sekutu berdatangan ke Bekasi dari Jakarta yang di belakangnya ikut serta serdadu Belanda yang menamakan dirinya Serdadu Nika. Pagi-pagi pada bulan Oktober tahun 1945 iring-iringan kendaraan lapis baja dan truk tentara sekutu sudah ada di Rawa Pasang Kranji dan menguasai desa Medan Satria. Bersamaan dengan itu kesatuan pencaksilat dari Subang yang tidak mau ketinggalan ikut berjuang di front pertempuran. Mendahului pasukan-pasukan lainnya, mereka menutup jalan kereta api. Kemudian berbaris membentuk barikade dengan persenjataan yang sederhana berupa golok, keris, dan bambu runcing. Setelah beberapa kali serangan pasukan Republik terhadap Belanda mengalami kegagalan, pada minggu pertama September tahun 1947 gabungan pasukan TNI dan Hizbullah melakukan pencegatan terhadap pasukan Belanda yang sedang bergerak di jalan menuju Lelea. Pertempuran terjadi di sebelah barat jembatan. Dalam pertempuran ini TNI dan Hizbullah berhasil merampas beberapa pucuk senjata. Di antaranya sebuah brand yang kemudian diberi nama Si Untung. Pasukan TNI dan Hizbullah segera mengundurkan diri ke Bugel, Kopiah kemudian ke Tulung Kancang. Dengan demikian mereka terhindar dari pengejaran Belanda. Beberapa hari kemudian terjadi lagi pertempuran antara pasukan Letnan Sentot dengan tentara Belanda yang sedang menuju Pasar Bangkir. Tentara Belanda datang dari jurusan utara menggunakan truk bertanda palang merah. Pasukan Letnan Sentot menghadangnya di sekitar jembatan Bangkir. Semula mereka ragu untuk melancarkan serangan terhadap truk palang merah. Akan tetapi setelah diketahui bahwa truk itu penuh dengan tentara Belanda dan dilengkapi dengan brand karier, pasukan Letnan Sentot segera menghujaninya dengan tembakan-tembakan. Dalam serangan ini, Si Untung, brand rampasan dari Belanda, turut beraksi. Pelurunya menewaskan beberapa orang serdadu Belanda, termasuk supir truk menjadi sasaran utamanya. Oleh karena ruang gerak tentara Belanda cukup sulit dan berada di daerah terbuka, maka sementara berlompatan keluar dari truk, mereka menjadi sasaran tembakan anggota-anggota pasukan Letnan Sentot. Dalam pertempuran ini, seorang anggota TNI bersama Salim gugur. Sebaliknya, hampir semua serdadu Belanda tewas dan senjatanya dirampas oleh pihak Republik. 2 orang serdadu Belanda berhasil lolos dari medan pertempuran. Akan tetapi, seorang di antaranya tertangkap oleh rakyat.